Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Semoga Ananda semua dalam keadaan sehat dan bersemangat. Pagi ini kita akan membahas materi muatan PKN yaitu tentang tanggung jawab sebagai warga negara. Kita ingat kembali, apa sih pengertian tanggung jawab? Tanggung jawab adalah segala sesuatu yang harus dilakukan atau dilaksanakan oleh seseorang. Nah, pada materi kali ini kita akan belajar sikap bertanggung jawab sebagai warga negara. Saat libur, Uni diajak ayahnya untuk membayar pajak di kantor pelayanan pajak. Sesampainya di kantor pelayanan pajak, Uni dan ayah mengambil nomor antrian. Sebelum dipanggil petugas, Uni dan ayah duduk di bangku yang disediakan. Tidak banyak orang yang mengantre untuk membayar pajak, karena saat ini kebanyakan masyarakat membayar pajak secara daring. Nah, Ananda, membayar pajak merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara. Tanggung jawab terkait pembayaran pajak adalah membayar pajak tepat waktu. Dengan membayar pajak tepat waktu, berarti kita telah melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga negara. Melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab akan memberi manfaat bagi bangsa dan negara. Wah, bagaimana ya jika semua warga negara memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam melaksanakan kewajiban seperti Ayah Uni? Dan apa saja dampak yang dapat ditimbulkan? Kita pelajari, simak terus videonya sampai selesai ya. Dampak pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Tanggung jawab sebagai warga negara yang dilaksanakan dengan benar berdampak positif. Dampak positif tersebut dapat dirasakan oleh seluruh warga negara. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan tabel pada layar. Terlihat pada tabel, di sebelah kiri ada kolom tanggung jawab, di sebelah kanan ada dampak pelaksanaan. Yang pertama, melaksanakan kewajiban membayar pajak, dampaknya pembangunan nasional berlangsung secara lancar. Tanggung jawab yang kedua, membina kerukunan dalam masyarakat. Dampak pelaksananya tercipta persatuan dan kesatuan bangsa. Tanggung jawab ketiga, mengembangkan sikap kekeluargaan dan gotong royong. Dampaknya adalah tercipta kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan tentram. Tanggung jawab keempat, memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan. Dampak pelaksananya, kebutuhan masyarakat terpenuhi. Dan yang terakhir, tanggung jawab menjaga kelestarian sumber daya alam. Dampak pelaksanaannya, sumber daya alam menjadi terjaga. Supaya lebih paham, perhatikan gambar pada layar ya. Tadi yang pertama, salah satu contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara adalah melaksanakan kewajiban membayar pajak tepat waktu. Pajak yang dibayarkan oleh warga negara sebenarnya digunakan untuk pembangunan bangsa. Misalnya, untuk pembangunan jalan, jembatan, fasilitas umum seperti sekolah dan rumah sakit. Jika pembayaran pajak dilakukan tepat waktu, maka pembangunan akan berlangsung dengan baik. Hal tersebut akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi, melaksanakan tanggung jawab membayar pajak tepat waktu akan memberikan dampak positif bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa juga merupakan bentuk tanggung jawab warga negara yang berdampak pada semakin kuatnya suatu negara. Dalam kehidupan sehari-hari, menjaga persatuan dan kesatuan dapat melaksanakan dengan saling membina kerukunan di antara warga masyarakat, antar pemeluk agama, suku, ras, dan budaya. Ketiga, memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan. Tanggung jawab tidak hanya tercermin pada pelaksanaan kewajiban, tetapi juga tercermin pada pelaksanaan hak dengan benar. Contoh pelaksanaan hak dengan benar, misalnya memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan. Hemat dalam memanfaatkan sumber daya alam, seperti memanfaatkan sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestariannya. Menjaga kelestarian sumber daya alam bisa dilakukan dengan melakukan pembaruan, misalnya melakukan penghijauan kembali dan pembibitan. Menjaga kelestarian sumber daya alam berkaitan dengan pelaksanaan hak,
juga dapat dilakukan dengan tidak mengambil habitat laut saat menikmati keindahan alam laut. Yang keempat, mengembangkan sikap kekeluargaan dan gotong royong bisa menjalin terciptanya antar warga untuk selalu hidup rukun dan saling menghargai. Yang terakhir, kelima, yaitu menjaga kelestarian sumber daya alam. Sebagai warga negara, kita harus melaksanakan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Dimulai dari lingkup yang paling kecil, yaitu diri sendiri. Misalnya, sebagai pelajar selalu ingin rajin belajar agar mendapatkan prestasi yang baik. Selanjutnya, penerapan tanggung jawab sebagai warga negara dikembangkan dalam lingkup yang lebih besar, yakni keluarga, dan pada akhirnya pada lingkup kehidupan masyarakat. Jika pelaksanaan tersebut dapat berlangsung dengan baik, maka masyarakat sejahtera akan tercipta dan negara kuat akan terwujud. Nah, demikianlah materi hari ini. Sekarang ayo renungkan. Coba renungkan apa saja yang dapat kamu lakukan untuk memberikan kontribusi bagi upaya pengembangan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Sampaikan hasilnya melalui video dan dikirimkan ke ibu guru untuk dievaluasi. Terima kasih kepada Ananda yang mengerjakan tugasnya tepat waktu. Ibu juga menyampaikan terima kasih kepada ayah dan bunda yang sudah membimbing dan menemani putra-putrinya, sehingga pembelajaran Ananda berjalan baik. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.